Hai, saya Dr. Vignesh Kanagabasan, konsultan senior kardiologi intervensi di Rumah Sakit Utama Apollo, Greens Road. Hari ini saya ingin membahas tentang pentingnya angioplasti primer dalam menyelamatkan nyawa pasien serangan jantung serta pasien yang memiliki kadar kalsium tinggi dan mengalami sumbatan kritis. Bagaimana teknologi-teknologi baru telah hadir dalam angioplasti yang dapat mengobati pasien sekaligus membuat mereka menjadi lebih baik. Pertama-tama, serangan jantung adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Anda lihat di negara kita, masa di mana serangan jantung hanya terjadi pada orang tua sudah berlalu. Sekarang tidak ada usia yang aman dari serangan jantung. Bahkan anak muda di atas usia 20 atau 30 tahun juga bisa mengalami serangan jantung. Jadi apa yang dimaksud dengan serangan jantung? Serangan jantung adalah penyumbatan 100% pada arteri yang menuju ke jantung. Dalam istilah medis kita menyebutnya infak miokard. Jadi ketika pasien seperti itu mengalami atau ketika pasien mengalami serangan jantung, itu sangat mengancam jiwa dan sangat serius. Jadi mereka harus segera ke rumah sakit yang memiliki fasilitas cath lab dan perawatan kardiologis 24 jam. Jadi ketika pasien segera datang ke ruang gawat darurat, kita menyebutnya door to balloon time, di mana seharusnya waktunya 90 menit dari saat timbulnya nyeri dada atau bahkan kurang. Jadi kami segera menangani pasien, melakukan pemeriksaan dasar, lalu setelah memberitahu pasien, kami membawa pasien ke cath lab. Jadi setiap menit kita menunda penanganan serangan jantung, otot jantung akan semakin terpengaruh dan komplikasi yang mengancam jiwa bisa terjadi. Jadi begitu pasien masuk ke cath lab, kami langsung melakukan angiogram untuk melihat secara pasti di mana letak sumbatannya. Dan segera setelah itu kami melakukan angioplasti primer. Itu artinya kami memasukkan kawat, melakukan dilatasi balon dan memasang stent. Jadi stent ini biasanya menekan sumbatan ke dinding pembuluh darah dan aliran darah yang sebelumnya benar-benar terhenti bisa kembali normal. Tidak ada yang lebih memuaskan bagi seorang ahli jantung intervensi selain menyelamatkan pasien dari serangan jantung. Selain angioplasti primer, ada juga sekelompok pasien lain yang secara elektif datang untuk menjalani angioplasti. Dan beberapa orang lanjut usia memiliki arteri yang sangat terkalsifikasi, yang berarti terdapat endapan kalsium di lapisan dalam arteri. Jadi pasien-pasien inilah yang membutuhkan teknologi terbaru, di mana kami memiliki banyak perangkat yang dapat memodifikasi plak, mengurangi beban kalsium, dan kemudian kami dapat memasang stent. Jika kita tidak menggunakan teknologi-teknologi ini, yang bisa terjadi adalah kita melakukan angioplasti rutin, tetapi stent jika tidak mengembang dengan cukup baik, pasien bisa kembali dengan restenosis atau bahkan trombosis stent. Jadi di Apollo, saya khusus menangani pasien-pasien seperti ini, di mana kami menggunakan fasilitas panduan gambar dalam bentuk IFUS, yaitu intravascular ultrasound, atau optical coherence tomography yang seperti kateter dengan kamera di dalamnya, dan kami masukkan ke dalam sehingga kami bisa melihat di mana letak kalsium dan anatomi arteri dapat diketahui. Setelah itu kami bisa melakukan, kemudian kami memiliki berbagai perangkat modifikasi plak atau modifikasi kalsium seperti balon pemotong, balon bertekanan tinggi, balon non-compliant. Lalu kami juga memiliki perangkat pemotong kalsium seperti rotablator, orbital arterektomi, serta litotripsi intravaskular. Kami menyebutnya IVL. Jadi semua perangkat ini adalah bidang keahlian saya dan kami melakukannya di Apollo, di mana kami memodifikasi plak. Setelah itu kami melebarkan lesi dengan balon, lalu memasang stent, melakukan postdilatasi pada stent, dan selesai. Jadi dengan memastikan penggunaan panduan gambar serta teknologi-teknologi terbaru ini, kami dapat memberikan hasil yang optimal, terbaik, dan 100% kepada pasien, sehingga hasil jangka panjangnya juga baik, diikuti dengan pengobatan medis.